Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Sebelum itu, Perkenalkan, saya Rahadatul Aisyu Fadiatindra. saya Glenn. Saya Citra Putrajadi. Saya Wildan Yustia. Saya Wassalamualaikum. Topik pembahasan hari ini adalah menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Lonsleik. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Next. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat disebut sebagai mother of science atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Menurut Vitus, Smith, dan Nolan, filsafat memiliki beberapa pengertian berdasarkan watak dan fungsinya. Pengertian filsafat informal, kepercayaan yang diterima tidak kritis. Sebagai formal, proses kritik terhadap kepercayaan. Pengertian komprehensif, gambaran secara menyeluruh. Keempat, analisis linguistik, analisa logis bahasa dan konsep. Terakhir, aktual fundamental, menjawab problematik kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah sekumpulan sikap yang kepercayaannya terhadap kehidupan dan alam biasanya diterima secara tidak kritis. Arti informal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Arti komprehensif. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Arti analisis linguistik. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Arti aktual atau fundamental. Nanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai geneticus objektivus dan geneticus subjektivus. Pancasila sebagai geneticus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis membahas hakikat atau dasar keberadaan Pancasila. Sana lagi. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis membahas hakikat atau dasar keberadaan Pancasila. Dalam pandangan ini, manusia dipahami sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pancasila juga mencerminkan pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, tapi tetap dipengaruhi oleh lingkungan,
sosial dan kehendak Tuhan. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Prinsip-prinsip ontologis Pancasila ialah pengakuan terhadap Tuhan dan kebebasan beragama, penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, persatuan dalam keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama, musyawarah sebagai cara mengambil keputusan bersama, keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Landasan epistemologis Pancasila. Landasan epistemologis berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Pancasila dianggap sebagai hasil pemikiran yang digali dari pengalaman hidup bangsa Indonesia selama berabad-abad. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hasil pemikiran satu orang, melainkan berasal dari budaya, tradisi, dan pengalaman sejarah masyarakat Indonesia. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dipandang sebagai sumber nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nilai landasan aksiologis menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap saling menghormati, kerjasama, bermusyawarah, dan menjaga persatuan demi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama halaman 161 sampai halaman 162 meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi. Yang kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Yang ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagian D, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Rancangan awal burung Garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1917. Meninggal di Jakarta 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Bronsted. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila pada sistem filsafat, yaitu yang pertama kapitalisme dan yang kedua komunisme. Yang pertama, kapitalisme. Aliran ini meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka keuntungan sebesar-besarnya untuk menyejahterakan masyarakat. Adapun tantangan kapitalisme terhadap Pancasila, yaitu yang pertama menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, dan konsumerisme. Yang kedua, komunisme. Komunisme ini adalah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila yaitu dominasi negara yang berlebihan sehingga menghilangkan suatu peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kesadaran artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau negara. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Hakikat sila kepersatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberi hak serta kewajiban. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan kita. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mukallaf, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide pemikirannya. Kedua, Pancasila
sebagai sistem filsafat, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian dari hasil presentasi yang kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Katakan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Uswati Natalia, saya perwakilan dari kelompok 2. Dengan sini saya ingin bertanya, apa fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riri mengenai apa fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Fungsi utama Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai pedoman, dasar dan pandangan hidup. Baik, itu saja jawaban dari saya. Sekian, satu pertanyaan lagi. Oke, saya Alif Mata dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat? Jadi pertanyaannya, mengapa Pancasila dijadikan sistem filsafat? Karena Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena kelima silanya merupakan kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sekian. Oke. Bos. Baik, terima kasih. Kami perwakilan dari kelompok saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menyimak. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4 semuanya.